Perkenalkan, nama saya Umi Fahira Chanisa Idris dari jurusan Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2301931491. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya yaitu Latifani Rahmadina Fajrin dengan nomor induk mahasiswa 2301905884 dan juga Atala Ragita Firdian dengan nomor induk mahasiswa 2301918281. Nah, pada kesempatan kali ini, kami juga akan memberikan penjelasan terkait bahaya merokok bagi individu dan juga masyarakat. Perkenalkan, nama saya Umi Fahira Chanisa Idris dengan nomor induk mahasiswa 2301931491 dari jurusan Manajemen. Nama saya Latifani Rahmadina Fajrin, jurusan Manajemen dengan NIM 2301905884. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Ragita Firdian dengan NIM 23019181. Saya Binusian 2023, jurusan Manajemen. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih rokok itu? Rokok merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya, yang mana dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi seorang individu ataupun masyarakat yang ada di sekitar si pengkonsumsi rokok. Nah, ada juga nih pengertian lain dari rokok. Apa sih? Yaitu produk dari hasil olahan tembakau yang dibungkus dan dihasilkan oleh tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan kandungan lainnya, ataupun yang biasa disebut dengan sintetis, yang mengandung senyawa nikotin dan juga tar tanpa adanya bahan-bahan yang ditambahkan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai kandungan rokok. Nah, yang pertama ada nikotin, yaitu nikotin merupakan zat senyawa pirilidin yang bersifat adiktif dan mengakibatkan efek ketergantungan bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Nikotin ini sendiri mempunyai fungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai hal, seperti memberikan kesenangan dan ketenangan bagi siapapun yang mengkonsumsi, dan juga nikotin merupakan salah satu penyebab penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada tar. Tar merupakan senyawa polinuklir hidrokarbon aromatik yang bersifat karsinogenik. Tar yang dihirup oleh seorang perokok akan mengendap ke dalam paru-paru yang mereka miliki. Tar inilah yang memiliki resiko tinggi dapat menyebabkan penyakit-penyakit pada paru-paru manusia, seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tar juga masuk ke dalam peredaran darah dan meningkatkan resiko diabetes, penyakit jantung, dan gangguan kesuburan. Selanjutnya, ada karbon monoksida atau CO, merupakan zat beracun yang tidak memiliki warna dan bau. Dalam satu batang rokok akan menghasilkan 3% hingga 8% gas karbon dioksida. Pada asap rokok mengandung 400 ppm gas monoksida sehingga menjadi sumber polusi CO bagi perokok aktif maupun pasif. Selanjutnya ada kandungan lain, arsenik atau indogen oksida dan amonium karbonat, amonia, formic acid, acrolein, hidrogen cyanide, formaldehyde, fenol, asetol, hidrogen sulfide, virilidin, metil klorid, dan metanol. Adapun dampak merokok bagi perokok aktif yaitu batuk penahun, penyakit paru seperti paru obstruktif, bronkitis dan emfisema, ulcus pepticum, infertility atau kemandulan, gangguan kehamilan, sampai penyakit jantung koroner, kanker mulut, kanker paru, kanker sistem pernapasan, dan kanker kemih, kanker pankreas dan ginjal juga menjadi salah satu yang perlu di-concern ya. Adapun perbedaan paru-paru sehat dan paru-paru perokok. Paru-paru yang sehat memiliki warna merah muda, sedangkan paru-paru perokok akan memiliki warna yang cenderung kehitaman dan keabuan. Paru-paru sehat juga memiliki ukuran yang normal, sedangkan paru-paru perokok akan mengalami hiperinflasi atau pembengkakan. Selanjutnya, paru-paru sehat tidak ada peradangan, sedangkan paru-paru perokok akan terjadi peradangan. Paru-paru sehat juga terlihat dan terasa lebih fleksibel pada saat mengembang dan mengempis dalam proses bernafas, sedangkan paru-paru merokok akan
terlalu banyak lendir dan silia rusak sehingga tidak dapat menyaring debu dan kotoran. Sedangkan paru-paru yang sehat memiliki lendir dalam jumlah yang normal dan memiliki silia atau sel rambut tipis dalam jumlah yang cukup. Paru-paru perokok juga memiliki masalah kesehatan seperti batuk, bronkitis, dan pneumonia. Nah, bagaimana merokok itu bisa merusak kesehatan kita? Jadi, merokok itu merupakan aktivitas yang bersifat karsinogenik, di mana zat karsinogenik itu muncul dari tobacco specific nitrosamines atau disingkat TSNAS. Jadi, jejak yang ditinggalkan oleh asap rokok ini akan membentuk zat beracun yang kemudian akan melekat di benda-benda sekitar. Dan itulah kenapa kalau misalnya orang setelah merokok, pasti bau rokok itu akan nempel di baju atau di mulut atau di muka atau di daerah-daerah yang terkena dengan asap rokok. Sementara zat sisa rokok yang masuk ke dalam tubuh itu akan melekat sampai puluhan tahun lamanya di badan si perokok aktif tadi. Dan itu akan berdampak buruk bagi perokok aktif maupun perokok pasif itu sendiri. Selain itu, ada juga efek negatif yang ditimbulkan dari merokok ini, bisa seperti kanker atau bahkan menimbulkan kematian. Nah, yang terakhir adalah tips menghindari kecanduan merokok. Jadi yang pertama adalah menghindari stres, karena ini merupakan pemicu yang paling besar. Karena rata-rata orang di Indonesia menjadikan stres itu sebagai alasan mereka untuk melakukan aktivitas merokok. Karena dengan merokok mereka menganggap bisa melepas penat mereka atau bisa melepas beban mereka di hari itu gitu. Nah, ini merupakan sugesti yang salah, di mana sebenarnya masih banyak alternatif lain untuk melepas stres, misalkan olahraga, main game, ataupun makan, ataupun bisa melakukan hal-hal positif lainnya gitu. Yang kedua, mencoba tetap rileks. Jadi ini ada kaitan kuatnya dengan poin pertama, karena kalau kita stres di hari itu dengan alasan mungkin karena kuliah atau mungkin karena pekerjaan, mungkin kalau kita setelah sampai di rumah coba untuk tetap rileks, seperti tidur atau mendengarkan musik relaksasi, atau mungkin bisa bercerita dengan orang-orang terdekat di rumah gitu. Yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi di poin pertama, untuk menghindari stres tadi, kita juga bisa berolahraga. Karena dengan olahraga, stres itu bisa hilang dan bisa istilahnya bisa meringankan tubuh juga, dan dapat plusnya juga sehat. Terus yang keempat adalah memakan makanan yang sehat. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat penting juga, karena dengan menjaga makanan itu juga bisa menambah imunitas kita, atau mungkin bisa menambah mood kita dalam menjalani hari-hari untuk tidak gampang stres. Dan yang terakhir adalah memiliki alternatif lain selain rokok. Misalkan kalau misalnya memang mulut kita tuh istilahnya nggak enak nih kalau nggak ada dimasukin gitu. Misalnya biasanya yang biasanya merokok, pas giliran pengen berhenti merokok, ternyata harus pengen ada alternatif lain nih. Mungkin bisa diganti dengan permen, atau mungkin bisa diganti dengan cemilan, atau mungkin bisa diganti dengan hal-hal lain, tapi istilahnya itu bisa menjauhkan dari rokok itu sendiri gitu. Oke, itu aja dari kami. Maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton video ini.